kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Halo, selamat pagi siswa kelas 7, kelas 8, peserta MPLS hari yang ketiga SMP Pangdul Tuntang. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang bersinar. Apa itu bersinar? Bersih, sinergis, nyaman, rapi. Masih ingat ya motonya ya, ketika saya mengatakan Spalta atau SMP Pangdul Tuntang gitu ya, Spalta ya. Spalta maka diucapkan bersinar, bersih, sinergis, nyaman, rapi. Ya, gitu ya. Coba ya bersama-sama. Oke. Spalta bersinar, bersih, sinergis, nyaman, rapi. Yeay. Nah, pasti sudah bisa semua ya, sudah hafal. Mari kita mencoba mendalami lagi seperti apa bersih, sinergis, nyaman, dan rapi. Oke, yang pertama tentang bersih. Nah, bersih itu kami mengambil bersih supaya bersih, satu bersih lingkungan, kemudian bersih dari diri kita, apalagi sekarang kan sedang ada virus COVID-19 ya, supaya kita juga bersih, bersih dari virus supaya kita juga sehat. Dan yang kedua makna dari bersih adalah bersih dari pikiran yang mengganggu kita, semuanya bersih dari semua yang mengganggu sehingga kita bisa belajar dan meraih kesuksesan. Ya, itu untuk bersih. Kemudian sinergis. Nah, sinergis itu kan bersama-sama untuk mencapai tujuan, satu tujuan ya, bersama-sama. Salah satu contoh untuk sinergis ya, ketika kita berada di sekolah pasti ada tata tertib ya, aturan-aturan yang ada. Nah, sekarang tidak usah jauh-jauh, ketika kita berada di jalan pun juga sama, ada tata tertib lalu lintas. Nah, ini salah satu materi juga. Menjadi pribadi yang bersinar tentunya juga kita tertib berada di jalan. Ketika berada di mengendari, kalau mengendari tidak boleh ya untuk anak-anak SMP, karena harus punya SIM. Kalau naik motor tidak boleh, tapi kalau kita membonceng atau mungkin diantar oleh bapak ibu kita, jelas itu boleh. Namun perlu ada ketertiban atau tertib dalam lalu lintas. Nah, berikut ini kita akan coba melihat salah satu video yang bagus. Ini saya ambil dari YouTube, ada sumbernya, terkait dengan bagaimana kita tertib lalu lintas. Pasti tidak lupa kan pakai apa? Ayo, lalu lintas kalau kita
berada di menggunakan motor misalnya membonceng, itu pun juga harus pakai helm. Oke, helm. Kemudian yang kedua pakai apa? Jaket. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Ya, pokoknya tidak boleh ngebut-ngebut gitu ya. Nah, kita lihat setelah ini video singkat tentang bagaimana kita tertib dalam berada di lalu lintas. Selamat menyaksikan. Tadi sudah disaksikan bagaimana kita harus tertib ya, tertib lalu lintas, sudah pakai helm, tapi tadi ada yang kurang ya, belum pakai jaket, kemudian masker juga belum pakai. Dan tadi apa yang terjadi? Main apa ketika di jalan? Main handphone. Nah, sekarang kan handphone itu sebagai barang yang sangat penting menurut kita ya. Nah, ini misalnya rekam ini juga pakai handphone. Kemudian ketika kita beraktivitas, sebelum bangun tidur pun juga pegangnya handphone. Apalagi anak-anak ini yang suka main game dan sebagainya itu, ya perlu kita batasi ya. Di sekolah itu juga ada pembatasan bagaimana jadwal ketika virtual itu jam berapa sampai jam berapa, sehingga tidak ada alasan dari anak-anak nanti menggunakan handphone dari pagi sampai dengan malam. Ya, alasannya adalah pembelajaran, padahal sebenarnya mungkin orang tua juga harus mengecek, pasti ada yang main game ya kan, main game sampai lama. Nah, itu juga efeknya tidak baik. Selain tadi menyebabkan kematian ya di lalu lintas, itu juga berakibat bagi kesehatan kita, bagi pola hidup kita. Maka SMP Pangdeu Tuntang membuat jadwal yang pasti jam 7 sampai dengan pukul 1 itu sebagai rentang untuk pembelajaran. Namun pasti juga ada anak-anak yang kesulitan ketika akan mengakses itu hanya bisa malam hari, juga tidak masalah. Yang penting gunakan waktu yang positif, gunakan waktu untuk belajar, untuk beraktivitas yang lain, jangan hanya main gadget saja. Mari kita lihat, kita saksikan video berikutnya bagaimana efek dari gadget yang terlalu sering sampai mungkin seharian tuh melihat terus, itu ada efeknya dan sudah terjadi. Mari kita saksikan.
Lagi berada di salah satu rumah sakit di kota Semarang. Saya habis memeriksakan anak saya, matanya tiba-tiba bangun tidur langsung merah. Jadi saya panik ya, memang waktu itu bangun tidur saya merasa nggak terbentur atau nggak kena sesuatu yang benda yang tajam yang seperti apa, tetapi matanya tiba-tiba merah. Sehingga saya periksakan ke salah satu rumah sakit di kota Semarang. Ternyata matanya itu kata dokter pembuluh darahnya pecah karena mata lelah. Seperti ini ya. Mana Kak matanya Kak? Coba lihat. Sini. Kak Bro lihat ke atas. Ya, udah lepas. Ya, ini sudah hari ketiga, jadi memang sudah tidak terlalu parah. Pada saat hari pertama itu merah sekali, parah sekali, saya terus terang panik. Kemudian saya periksakan, kata dokter, sudah dites semuanya ya, kata dokter sih, ini pembuluh darahnya pecah diakibatkan mata lelah. Kebetulan anak saya memang sering sekali menonton handphone ya, jadi menonton handphone terus-menerus berjam-jam. Saya sudah coba untuk tegur, sudah coba untuk larang, namun yang namanya anak-anak ya kadang berantem sendiri, kita untuk melarang itu sampai aduh saya kesulitan sekali terus terang. Ternyata susah kan Karo kan? Kalau mami suruh nggak nonton handphone susah kan? Nah, akhirnya kayak gitu. Karo mau nggak sakit? Nggak mau. Karo janji mau nurut sama mami lagi. Jadi mau nurut sama mami. Coba bilang ke teman-teman. Bagaimana bilang ke teman-teman? Coba. Teman-teman, aku sekarang udah maunya janji sama mamiku, soalnya mataku udah merah. Aku nggak mau lagi nonton handphone setiap hari. Kalau mamaku udah bilang aku stop handphone, aku maunya stop handphone karena nggak mau mataku merah lagi. Lihat matanya. Kayak gini. Jadi aku nggak mau nonton handphone lagi. Aku maunya nurut sama mamiku. Teman-teman jangan suka nonton handphone berlebihan ya. Sebagai orang tua kadang kita memang memberikan handphone kepada anak-anak supaya mereka tidak terlalu aktif atau tidak terlalu pecicilan ya. Kita kasih handphone biasanya dia diem gitu ya. Tetapi itu ternyata sangat berbahaya. Jadi bagi para orang tua mungkin bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak untuk penggunaan ponsel kepada anak-anaknya. Oke, semoga tidak ada lagi yang mengalami hal seperti ini ya. Nah, tadi sudah disaksikan ya, itu bukti nyata bahwa menonton handphone atau menggunakan handphone gadget itu terlalu lama maka akan berefek bagi kesehatan kita, bahkan nanti beresiko nanti bisa kebutaan dan sebagainya. Banyak sekali. Silakan pasti dari anak-anak atau orang tua bisa browsing sendiri ya untuk efeknya seperti apa. Memang ada positif dan negatifnya. Maka ketika positif digunakan untuk pembelajaran, kita arahkan seperti apa dari jam 7 sampai dengan jam 1, dan itu ada istirahatnya. Dan itu ada jedanya, tidak harus jam 7 sampai dengan jam 10, tidak. Tapi jam 7 itu mulai, silahkan bisa mengatur kapan harus istirahat, tidak harus lihat terus. Ya, istirahat dulu 5 menit, 10 menit, nah baru nanti bisa dilanjut kembali. Nah misalnya seperti itu, kita buat jadwalnya. Nah bisa dilihat jadwalnya, dari surat sudah disampaikan, nah tampilan juga ada. Nah seperti ini, jam 7 sampai dengan jam berapa itu ya, nanti bisa diatur sendiri. Bagi orang tua juga bisa cek ke sekolah, silahkan bisa komunikasi kalau ada pertanyaan. Nah kemarin kan sudah hari pertama MPLS sudah aktif itu ya, menggunakan handphone, bagaimana linknya diklik, kemudian dijawab pertanyaannya. Nah luar biasa, sampai ada yang nilainya 100, berarti bagus. Tapi kalau yang tidak 100 mau dicoba lagi boleh, namanya juga belajar ya, tapi dengan cara bagaimana tadi bersih. Nah pikirannya yang bersih, yang penting niatannya adalah belajar, bukan yang penting selesai. Nah tapi dipelajari betul, kalau salah ya diulangi kembali, izin pada gurunya, Pak saya mau mengulang kembali bisa enggak supaya nilainya 100, boleh ya. Tadi kalau yang sebelumnya kan kami sampaikan untuk visinya adalah pribadi,
berorientasikan pada keunggulan pribadi, menjadi pribadi yang bersinar. Nah, oke. Itu dari video tadi ya. Baik, kita masuk pada bagian akhir, yaitu nyaman dan rapi ya. Bersih sinergi sudah, sekarang nyaman. Nah, seketika kita sudah bersih, semuanya sudah bersih dan mematuhi aturan yang ada, sinergis ya. Handphone digunakan dengan pembatasan yang ada, tidak semuanya pasti setiap waktu menggunakan handphone, dan kita mematuhi aturan yang ada, pasti akan merasa nyaman. Nah, kita semua nyaman, semuanya sesuai aturan, tidak perlu marah-marah. Nah, tidak perlu dimarahi, tidak perlu dinasihati atau menasihati, tapi bisa berjalan semuanya dengan sinergis. Nah, pasti kita merasa nyaman dan akhirnya pasti keadaan itu menjadi rapi. Nah, itu yang moto dari sekolah itu bisa dilaksanakan di kehidupan kita, tidak hanya sekolah tapi di masyarakat itu juga baik, bersinar, menjadi pribadi yang bersinar. Ini ada beberapa tampilan untuk seragam. Kita akan lihat untuk hari Senin mengenakan OSIS dan Selasa ya, Senin Selasa menggunakan OSIS, kemudian hari Rabu Kamis menggunakan batik YPL seperti ini. Nah, kemudian hari Jumat itu karena biasanya kan olahraga gitu ya, menggunakan kaos ya. Kaosnya seperti apa, kaos olahraganya seperti apa, nah dilihat seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah pramuka. Hari Sabtu biasanya menggunakan pramuka. Nah, demikian untuk seragam dan semua materi sudah kita bahas bersama, menjadi pribadi yang bersinar. Sekali lagi selamat sudah menyelesaikan MPLS hari pertama, kedua, dan ketiga. Sampai sekarang saya selaku kepala sekolah mewakili teman-teman, guru, dan karyawan mengucapkan selamat dan mohon maaf jika dalam penyampaian MPLS dan semua materi mungkin ada beberapa kesalahan teknis. Kami meminta maaf pada semuanya, bagi siswa maupun orang tua. Dan setelah ini jangan lupa, sebagai tanda bahwa sudah menyelesaikan MPLS, maka silahkan mengerjakan survei atau angketnya yang terakhir. Angketnya itu tolong dijawab, ada kuisnya, dan pastikan nanti yang terakhir itu upload foto sudah mengenakan seragam OSIS. Nah, nanti bisa foto tidak sendiri loh ya, harus bersama keluarga ya. Oke, kalau sudah dikumpulkan, dan selamat bisa berjumpa kembali di pembelajaran online dan berada di grup WA masing-masing. Terima kasih. Yayasan Pemudi Luhur kita menyebarkan semangat gereja bersama